yang beragama, kita mulai kegiatan belajar mengajar kita dengan doa. Ayo satu orang pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kalau kabarnya baik, Ibu cek dulu absennya. Raiko Hadir, Bu. Esra Hadir, Bu. Arya Hadir, Bu. Putri Hadir, Bu. email. Bahan untuk pembelajarannya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan bukunya, perhatikan kiri kanannya. Sudah luruskah mejanya? Adakah sampah masih berserakan? Kalau ada sampah, buang keluar. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu. Siapa yang bisa pimpin? Maju ke depan. Ayo, bersemangat berdiri semua. Satu Nusa. Lalu kita sudah belajar mengenai apa itu pelanggaran HAM. Kemudian apa saja contoh kasus dari pelanggaran HAM dan bagaimana upaya menangani kasus pelanggaran HAM. Masih ingat? Masih, Bu. Pengertian pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang mengurangi dan mencabut hak asasi manusia. Kalau kita sudah tahu apa saja yang terjadi jika banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita jangan menjadi pelanggar-pelanggaran HAM yang disengaja. Jangan pula setelah belajar tentang pelanggaran HAM, kita menjadi sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM. Kalau kita tidak suka hak kita dilanggar, maka jangan langgar hak orang lain. Nah, jadi hari ini kita lanjut materi kita. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai demokrasi. Sebelum Ibu jelaskan apa saja yang akan kita bahas di demokrasi ini, Bu mau kasih pertanyaan dulu. Perhatikan pertanyaannya. Yang pertama, apa itu pengertian demokrasi? Yang kedua, klasifikasi. Apa saja klasifikasi demokrasi? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan demokrasi? Sudah pernah dengar mengenai ketiga ini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, siapa yang bisa kasih pengertian demokrasi? Yang bisa jelaskan apa itu pengertian demokrasi? Pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Oke. Klasifikasi demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Inilah yang menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita hari ini. Bisa dibaca ke depan? Nah, Ibu kasih waktu, coba dibaca. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah setelah mengikuti proses pembelajaran, melalui hari ini kita terapkan model pembelajaran problem based learning. Kamu diharapkan mampu yang pertama, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini nanti kamu akan belajar bagaimana pentingnya demokrasi di kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dan benar di masyarakat sehingga kamu menjadi pelajar-pelajar yang paham akan arti demokrasi. Jadi dalam pembelajaran kita nanti bakal laksanakan 3 penilaian. Ibu akan menilai kamu baik dari sikap, spiritual, dan bagaimana kamu selama mengikuti proses pembelajaran. Dan juga nanti akan Ibu nilai bagaimana kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu. Jadi semua akan dinilai. Jadi materi kita hari ini ada 3 garis besarnya. Yang pertama itu mengenai pengertian demokrasi, kemudian klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Itulah yang kita bahas secara garis besar hari ini. Jadi pembelajarannya akan kita laksanakan. Ibu akan tampilkan nanti sebuah video dan gambar. Dari video dan gambar, kamu akan
bertanya. Setelah kamu amati, kamu boleh bertanya tentang apa yang belum kamu pahami dalam video dan gambar tersebut. Kemudian setelah kamu nanti bertanya, pertanyaan kamu akan kita bahas melalui pembentukan kelompok. Di kelompok kamu akan berdiskusi tentang pertanyaan yang ditanyakan di LKPD. Setelah selesai berdiskusi, kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Jadi persiapkan dirinya, kita akan masuk ke materinya. Ibu akan tampilkan video dan akan Ibu tampilkan gambar. Nanti dari video dan gambar ini, setelah kamu amati, kamu boleh bertanya. Jadi amati supaya kamu tahu apa nanti yang mau kamu tanyakan. Seandainya ada yang kurang kamu pahami. Oke, bisa diperhatikan? Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Apa ya, bisa diperhatikan gambarnya? Setelah tadi kamu amati video, sekarang perhatikan gambarnya. Nah, dari video dan gambar yang ditampilkan di depan, ada yang mau kamu tanyakan? Apakah hubungan pemilu dengan demokrasi? Yang mau ditanyakan, apakah hubungan antara pemilu dengan demokrasi? Dari ketiga pertanyaan kawan kamu tadi, nah tiga pertanyaan ini mengenai apa yang ditayangkan di gambar dan yang di video. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tiga ini, kita akan bahas dalam kelompok. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Tiga kelompok. Ada kelompok 1, tulisan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, bagus. Berarti kelompok ya. Nah, sekarang di kelompok masing-masing ini, Ibu akan bagikan LKPD. Oke, silakan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Waktu untuk berdiskusi 10 menit. Kita akan presentasi kelompok, dimulai oleh kelompok 1 nanti. Dengarkan cara presentasinya. Nanti kelompok 1 maju ke depan, beserta anggotanya maju ke depan. Ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan. Kalau nanti ada pertanyaan tentang presentasi kelompok 1, ada pertanyaan, tanggapan atau tambahan, silakan. Setelah mereka presentasi, kamu tanyakan atau kamu tambahi. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari video dari gambar yang di sana. Dari gambar yang telah kami lihat, pemilu atau pemilihan umum merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat, dari berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Sedangkan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi hubungan antara pemilu dengan demokrasi adalah pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat akan memilih wakilnya. Selanjutnya para wakil tersebut diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Pemilu merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan, di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui pemilihan umum, di mana demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka melalui pemilu, rakyat mempunyai hak serta kesempatan yang sama dalam memilih pemimpin. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Menanggapi? Dari kelompok 3, silakan.
Apakah menurut kelompok kalian pelaksanaan pemilu sudah berjalan dengan adil? Oke, dengar pertanyaannya. Langsung dijawab. Ya, silakan. Belum seluruhnya karena masih ada kita dengar kabar-kabar kecurangan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Oke, gimana? Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 1 gimana? Oke, 7. Kalau sudah tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi sudah terjawab pertanyaannya tadi? Jadi dari ketiga soal LKPD tadi sudah terjawab dengan bagus dan benar. Ada pertanyaan tanggapan juga sudah dijawab. Sekarang kita mengevaluasi. Dari mulai tampilkan video, kemudian kamu dibagi ke dalam kelompok, kamu bekerja sama menjawab pertanyaannya. Nah, Ibu lihat secara garis besar, secara umum, kalian sudah mempunyai semangat yang tinggi. Nah, tapi masih ada yang Ibu lihat masih kurang bersemangat. Gimana Fitri? Ada masalah nak? Tidak perlu. Oke, kalau tidak ada masalah untuk pertemuan berikutnya nanti lebih semangat lagi, bisa ya? Bisa, oke. Kalau sudah diskusi, sudah terpecahkan masalahnya tadi, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulan yang kami ambil adalah demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kesimpulannya seragam, kasih penguatan supaya nanti mengenai kesimpulan materi kita hari ini sudah dapat kamu pahami. Hari ini kita bahas tadi mengenai makna demokrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Dari yang Ibu sampaikan, dari kesimpulan yang sudah disampaikan, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, nah kembali ke bangkunya masing-masing dulu. Ibu akan laksanakan post test. Ini kan soal, silakan kamu kerjakan. Waktu mengerjakannya 10 menit. Waktu mengerjakannya 10 menit. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, dari proses yang kita laksanakan, dari situ akan diukur kemampuan kamu sudah seberapa paham kamu akan materi kita hari ini. Nah, jadi kita lihat, perhatikan. Tadi tujuan pembelajaran kita menganalisis makna demokrasi di Indonesia. Sudah terbahaskah? Sudah. Tadi sudah dibahas mengenai apa saja makna demokrasi. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Sudah terbahas tadi? Sudah, Bu. Jadi sudah tercapai tujuan pembelajaran kita? Sudah, Bu. Sudah berhasil semua ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, kalau sudah berhasil semua, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ada yang kamu rasa kurang dalam pembelajaran kita? Sudah paham semua? Paham. Materi kita minggu depan adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan demokrasi. Jadi sampai di sini materi kita. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, satu orang pimpin berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.